Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Sifal Istiana, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1. Penerapan pendekatan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Nah, kegiatan ini dilakukan pada mata pelajaran matematika kelas 5 di UPTD Satuan Pendidikan SDN Jember 1 menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Intervensi penerapan pendekatan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding ini merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah memiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi. Zone of Proximal Development atau ZPD. Vygotsky mengabarkan Zone of Proximal Development ini sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD ini mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seseorang individu saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman, seperti guru ataupun teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD ini, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan serta dukungan yang tepat. Scaffolding. Scaffolding ini merupakan bantuan ataupun dukungan kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi serta ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal yang lebih rumit. Langkah-langkah praktik pembelajaran scaffolding. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan memberikan pertanyaan pemantik pada peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kegiatan diawali dengan guru memberikan bantuan kepada peserta didik melalui penjelasan terkait materi yang sedang dipelajari. Pada kegiatan inti, di tahap awal guru melakukan orientasi suatu permasalahan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan level kemampuan mereka dengan menggabungkan peserta didik yang mulai paham dengan materi yang akan dipelajari dengan peserta didik yang masih belum paham menjadi satu kelompok. Selanjutnya yaitu guru memberikan LKPD yang berisi suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kegiatan berkelompok. Selama proses diskusi, guru berkeliling mengunjungi setiap kelompok dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan proksimal masing-masing kelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing selama proses diskusi berlangsung. Pemberian bantuan kepada peserta didik agar dapat terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi. Peserta didik juga diberikan media jam untuk membantu menyelesaikan soal yang ada. Peserta didik yang mengalami kesulitan pada tahap ini akan diberikan bimbingan lebih dari peserta didik yang telah memahami materi mengukur dan menggambar sudut. Pada proses ini, sebagian besar peserta didik dapat mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan bersama kelompok. Selanjutnya, setelah berhasil pada tahap akhir, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saat kegiatan presentasi berlangsung, guru hanya memantau dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lainnya untuk memberikan umpan balik bagi kelompok yang sedang melakukan presentasi. Pada tahap terakhir yaitu mengevaluasi hasil diskusi. Pada tahap ini, peserta didik mampu menjelaskan hasil dari materi yang telah dipelajari dan menyimpulkan poin penting yang didapat selama proses pembelajaran yang telah berlangsung. Selain itu, guru juga memberikan soal formatif untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang telah dicapai oleh peserta didik. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD yaitu yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan guru ataupun peserta didik dengan teman sebaya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan suportif serta menerima perbedaan di antara
Pembelajaran dan replikasi. Yang pertama yaitu melalui penerapan scaffolding pada SPB, pemberian bantuan dan bimbingan yang secara bertahap dikurangi, sehingga akan menyebabkan peserta didik lebih mandiri dalam memecahkan permasalahan. Semakin sedikit ketergantungan peserta didik terhadap bantuan orang lain, maka semakin tinggi tingkat kognitif peserta didik. Yang kedua yaitu penggunaan media yang menarik akan meningkatkan antusias peserta didik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu merancang media pembelajaran yang menarik agar peserta didik lebih termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga, yaitu melalui penerapan ini secara kedepannya kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru yang aktif terlibat dalam mendorong kemajuan peserta didik baik melalui pertanyaan panduan ataupun memberikan umpan balik yang konstruktif. Cukup sekian penjelasan mengenai kampanye